Viral di media sosial beberapa waktu lalu, seorang pria di Cianjur, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi terbaring di pinggir jalan dengan tangan terikat. Warga setempat heboh dan mencoba menolong. Sementara pria tersebut meyakinkan warga jika dirinya menjadi korban perampokan. Setelah ditelusuri polisi, pria tersebut akhirnya mengaku dan meminta maaf dengan kemunculannya di video lain. Perampokan yang dialaminya tersebut merupakan rekayasa. Ia pura-pura dirampok agar tak ditagih hutang. Sementara di tempat lain, aksi seorang ibu yang didatangi penagih hutang menjadi sorotan warganet. Lantaran takut dan tak punya uang, emak-emak ini nekat sembunyi di dalam terpal yang sedang dijemur. Terang saja, aksinya pun mudah ketahuan sang penagih hutang. Ya, ada-ada saja cara orang berkelit ketika ditagih hutang. Bahkan tak jarang orang yang berhutang lebih galak dari yang menagih hutang. Namun begitu, kita juga tidak perlu berburuk sangka dengan perilaku orang yang punya hutang. Boleh jadi memang dia benar-benar sedang kesulitan, tidak punya uang saat waktu pembayaran tiba. Sahabat Nabi SAW Abu Qatadah pernah punya pengalaman betapa orang yang punya hutang itu punya beban yang berat dan batinnya tertekan saat pembayaran tiba, sementara dia tidak punya uang. Saat itu Abu Qatadah mendatangi seseorang untuk menagih hutangnya. Tapi orang itu bersembunyi karena takut, lantaran tidak bisa menepati janjinya membayar hutang pada waktu yang dijanjikan. Namun orang itu tetap harus keluar menemui Abu Qatadah, lalu mengatakan, "Aku sedang tidak punya uang karena bangkrut." Maka Abu Qatadah bertanya, "Apakah kau bersumpah demi Allah?" Orang itu menjawab, "Demi Allah." Abu Qatadah kemudian mengatakan, "Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merasa senang jika diselamatkan oleh Allah dari derita hari kiamat, maka hendaknya ia menangguhkan orang yang sedang berhutang atau menghapus utangnya." Hadis riwayat Muslim. Pemberi hutang akan mendapat kebaikan dan pahala jika ia mau menangguhkan hutang orang yang sedang kesulitan finansial dengan memberikan toleransi dan kemudahan, tidak mendesak saudaranya yang sedang dililit masalah, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala dengan berlapang dada dan bersabar sampai Allah melapangkan kesempitan orang yang berhutang itu. Sungguh mulia perilaku memberi keringanan kepada sesama yang kesulitan untuk memberi tenggang waktu longgar, karena perbuatan itu sama dengan bersedekah kepadanya. Inilah yang disabdakan Nabi SAW. Barang siapa yang menangguhkan utang orang yang sedang dalam kesulitan, maka baginya setiap hari satu sedekah sampai jatuh tempo pelunasan utangnya. Jika telah jatuh tempo pelunasan lalu dia menangguhkannya kembali, maka baginya 2 sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini berlaku prinsip balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, orang-orang yang mengasihi pasti dikasihi Allah. Oleh karena itu, kasihilah siapa yang ada di bumi agar kalian dikasihi yang ada di langit. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Rasulullah SAW pernah bercerita, dahulu kala ada seorang laki-laki memberikan utang kepada orang banyak. Lalu dia berkata kepada budaknya, "Jika kamu menemukan ada yang sedang kesulitan, tidak mampu membayar utang, maka maafkanlah dia. Semoga Allah memaafkan kita." Seketika itu, ia meninggal dunia, maka Allah memaafkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu besar balasan orang yang meringankan hutang orang lain, sampai-sampai Allah SWT akan memberikan maaf kepada orang yang melakukannya, sekalipun dosanya tak terhitung. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, para malaikat menyambut roh seorang laki-laki dari umat sebelum kalian. Mereka berkata, "Apakah kamu pernah berbuat baik?" Ia berkata, "Tidak." Lalu mereka berkata, "Ingat-ingatlah." Dia pun berkata, "Saya pernah mengutangi orang lain, kemudian saya perintahkan budak saya agar memaafkan orang-orang yang dalam kesusahan dan kesulitan." Rasulullah berkata, maka Allah berkata, "Maafkanlah dia." Hadis riwayat Bukhari. Maka, memberikan kemudahan kepada orang lain yang sedang berutang dengan tidak mendesak agar segera membayar merupakan amal soleh luar biasa, karena bisa membuat yang bersangkutan terhindar dari bersembunyi, berbohong, dan mengingkari janji.
Karena orang yang punya hutang memiliki kecenderungan untuk berbohong dan mengingkari janji. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya jika seseorang berhutang, niscaya jika berkata dia cenderung berbohong, jika berjanji cenderung melanggar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi juga mengajarkan umatnya sebuah doa. Jika dimohonkan kepada Allah SWT, maka hutang sebanyak apapun akan lunas. Ucapkanlah doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi.